Hai, kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi komputer bernama MYOB atau Mayop. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan Mayop Accounting Plus versi 17. Perlu diketahui, Mayop menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita harus memahami perintah-perintah dari Mayop dalam bahasa Inggris. Baiklah, mari kita mulai untuk membuat file Mayop perusahaan. Untuk membuat file Mayop perusahaan, pertama kita harus mengklik menu Create a Company File. Kotak yang pertama akan berisi pengenalan Mayop itu sendiri. Setelah kita mengetahui Mayop itu sendiri, maka kita akan mengklik Next. Kotak perintah yang kedua berisi tentang serial number Mayop dan informasi tentang perusahaan kita. Untuk serial number Mayop, jika kita menggunakan Mayop resmi, maka diisi dengan 12 digit serial Mayop yang ada di Mayop resmi. Namun, apabila kita menggunakan Mayop tidak resmi atau Mayop dengan jangka waktu, maka kita tidak perlu mengisi serial number Mayop. Selanjutnya, kita harus mengisi informasi tentang perusahaan kita, seperti nama perusahaan. Alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nomor fax perusahaan jika ada, dan email perusahaan jika ada. Setelah semua data kita isi secara lengkap, maka kita dapat mengklik Next. Selanjutnya, kotak perintah yang selanjutnya yaitu berisi tentang tahun akuntansi kita menggunakan Mayop. Untuk kotak perintah yang pertama, menjelaskan tentang tahun kapan kita menggunakan Mayop. Misalnya, kita menggunakan Mayop pertama kali pada tahun 2017. Sehingga pada kotak perintah yang pertama kita isi dengan tahun 2017. Kotak perintah yang kedua menjelaskan tentang akhir bulan dari tahun keuangan kita. Tahun keuangan kita diakhiri dengan bulan Desember, maka kita memilih bulan Desember. Kotak perintah yang ketiga menjelaskan tentang bulan berapa kita memulai untuk menggunakan Mayop. Apabila kita memulai menggunakan Mayop pada bulan Juli, maka pilih bulan Juli. Apabila kita menggunakan Mayop pada bulan Januari, maka pilih bulan Januari. Untuk kotak perintah yang keempat, menjelaskan tentang berapa bulan kita dalam 1 tahun periode akuntansi. Pilihannya ada 12 bulan atau 13 bulan. Lalu kita pilih pilihan dengan 12 bulan. Setelah semua diisi dengan lengkap, maka kita klik Next. Kotak perintah selanjutnya, kita disuruh untuk mengkonfirmasi data yang telah kita masukkan sebelumnya. Tahun keuangan kita dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Dan kita mulai menggunakan Mayop pada tanggal 1 Januari 2017. Apabila data-data yang kita masukkan sudah benar, maka kita dapat melanjutkan proses selanjutnya. Untuk kotak perintah selanjutnya, tentang rekening-rekening yang akan kita gunakan di perusahaan kita. Mayop memberikan 3 opsi. Opsi yang pertama, kita menggunakan daftar rekening yang telah disediakan oleh Mayop. Opsi yang kedua, kita dapat mengimport data rekening yang akan kita gunakan untuk perusahaan kita. Dan opsi yang ketiga,
kita akan membuat sendiri daftar-daftar rekening yang kita gunakan untuk perusahaan kita di dalam Mayop. Saya menyarankan untuk memilih opsi nomor 3, karena opsi nomor 3 membuat kita dapat membuat maupun mendelete atau menghapus rekening-rekening yang kita tidak perlukan di dalam Mayop. Selanjutnya, klik Next. Kotak perintah selanjutnya berisi tentang nama file Mayop kita dan letak file kita. Untuk letak file, kita dapat menggantinya dimanapun yang kita inginkan. Misalnya, saya akan meletakkan file Mayop saya di local disk C dan di folder Mayop PT Himaxi. Kemudian klik Save. Setelah itu, klik Next. Kotak perintah yang terakhir, kita telah dinyatakan berhasil untuk membuat akun perusahaan kita di dalam Mayop. Selanjutnya, ada dua pilihan, ada Setup Assistant atau Command Center. Untuk Setup Assistant, kita akan selanjutnya mengatur peraturan Mayop untuk perusahaan kita sendiri. Namun, jika Command Center, kita akan langsung memulai memasukkan transaksi di dalam Mayop. Maka kita akan memilih Setup Assistant. Baiklah, selanjutnya saya akan mengenalkan Mayop itu sendiri. Di dalam Mayop ada 8 modul, yaitu modul yang pertama ada modul account yang berisi tentang account list dan transaksi jurnal dan lain-lainnya. Account yang kedua atau modul yang kedua adalah modul banking. Di sini kita bisa melihat bank register, transaksi jurnal, dan keperluan perbankan lainnya. Modul yang ketiga ada modul sales, yaitu modul penjualan. Modul yang keempat ada modul time billing atau penagihan atau invoice. Modul yang kelima ada modul purchase atau pembelian. Modul keenam ada modul payroll. Ada modul inventory atau persediaan, dan yang terakhir ada modul card file. Demikian perkenalan Mayop untuk pemula, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk keluar dari Mayop itu sendiri, kita perlu mengklik menu file, lalu exit. Yes. Dan akan keluar kotak perintah untuk backup data. Maka klik continue, klik save. Secara otomatis data kita telah tersimpan dan semua data Mayop kita untuk perusahaan akan tersimpan. Terima kasih.